Ender guna kini dah. Sudah? Wah, hari simulai perjumpaan tak endah. Kita berdoa. Kami belajar satu hal. Berapa jauhkah dosa itu merusak manusia? Supaya waktu kami telah sembuh, kami tahu bahwa dosa yang merusak kami tadi sudah sembuh dari tubuh kami dan dari roh kami. Inilah yang kami mau pelajari bersama-sama malam ini. Beri kami inspirasi untuk melihat kebenaran ini. Kuduskan kami waktu yang Tuhan izinkan dalam semua kesibukan kami. Masih Tuhan berikan hati kami tertarik kepada hal apa yang dikatakan Allah supaya menjadi bagian kami hidup. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Amin. Jadi topik kita, berapa jauhkah dosa itu merusak? Supaya nanti kalau kita sudah sembuh, kita tahu memang kita sudah sembuh. Bisa gampang ya? Ya, jadi kalau ada anak kita sakit, ya, tahu kita dia sudah batuk, dia demam, diarrhea, bawa ke dokter, dikasih obat. Baru mulai diarrheanya berhenti, demamnya hilang, masih tinggal batuknya. Sejauh manakah dosa itu menghancurkan manusia? Itu tema kita. Supaya nanti waktu kita melihat apakah aku sudah sembuh dari dosa ini atau memang belum. Itu yang kita renungkan nanti. Sesudah itu renungan kita baca 1 Yohanes pasal 3 waktu itu belum. Jadi yang kita mau buat berapa? Yang kalimat bahasa yang paling tepat apa? Berapa dalam manusia itu dihancurkan dosa? Berapa dahsyatkah dosa itu terhadap manusia? Kamu pilih bahasanya yang mana? Berapa dalamkah? Bagaimana ilmu kedokteran Pak? Pakai apa kalian? Pakai dalam atau berapa banyak dirusakkan? Sel-selnya apa? Begitulah kurang lebih. Pakai kata apa? Dalam? Dahsyat? Oke. Berapa dalam? Ya, ini yang macam. Ya, berapa dalam? Berapa dalamkah? Ini ya, ini. Dosa, ini saya buat di sini. Dosa itu gitu ya, ini. Ya. Berapa dalamkah dosa itu merusak gitu ya? Kalau medis pakai apa? Merusak ya, merusak. Berapa dalamkah dosa itu merusak manusia? Itu kan? Manusia ini kan noun ini. Jadi ini kita pelajari. Sejauh mana kita tahu dosa itu merusak manusia? Satu, waktu Adam berbuat dosa, apa yang terjadi dalam hidupnya terhadap Allah? Kan begitu ya? Ya, terhadap Tuhan Allah. Ya. Ini manusia berapa dalam rusaknya. Baru bagaimana rusaknya terhadap sesama manusia. Bagaimana terhadap iblis. Gitu kan? Bagaimana terhadap dunia. Bagaimana terhadap aku. Diri sendiri. Gampang ya?
Jadi setiap kali kamu lihat manusia, inilah di dalam dirinya yang sudah dirusakkan oleh dosa. Kalau dulu berapa dalam COVID merusak hidup manusia. Satu, hilang penciumannya kata dokter ya. Apalagi waktu COVID. Ya, demam. Ya, itu akibat COVID. Kalau dosa, berapa dalam dia? Ini si aku ini. Berapa dalam hubunganku dengan Allah rusak? Ayat mana kita pakai? Kita pakai Kejadian atau kita pakai Efesus pasal 2? Yang mana mau? Oke, kita lihat dari Efesus pasal 2. Ya, mari kita lihat rusaknya manusia itu dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Supaya nanti kalau kita follow up, sudah tahu kita sudah sembuh atau belum. Nanti Alkitabnya 1 Yohanes pasal 3. Siapa yang baca? Apa yang terjadi waktu kita berbuat dosa terhadap Allah? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, jadi kita mati ya. Mati bisa artinya tidak punya hubungan ya. Ya, tidak ada hubungannya dengan Allah, gitu ya. Maka kalau saya mau kasih storytellingnya, Allah mengusir Adam. Adam, di manakah engkau? Dosa ini membuat berpisah, begitukah? Iya, membuat berpisah dengan Tuhan Allah penciptanya. Tuh, dengan Allah. Jadi waktu kita berbuat dosa, kita berpisah dengan Allah. Salah atau benar? Betul, ya. Betul, ini pertama. Jadi nanti kalau sudah sembuh, berarti kita sudah bagaimana? Ya, sudah. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Maka sesudah nanti sembuh, di sini keluar Yohanes pasal 15, gitu ya. Sudah terjadi hubunganku dengan Allah. Bisa? Jadi semua orang berbuat dosa, langsung dampaknya, begitu kita begini, rusaknya, drastisnya terjadi. Manusia terpisah dengan Allah. Maka waktu kamu berbuat dosa, kamu telah mati. Terpisah dari Allah. Waktu ku ingat Adam dan Hawa berbuat dosa, memang dia terpisah dengan Allah. Adam, di manakah engkau? Sesudah itu Allah mengusir dia dari Taman Eden. Itu satu ya. Bagaimana hubungannya dengan iblis? Dengan iblis ini kita pakai apa? Markus pasal 5? Markus pasal 5? Iya, kita pakai Markus pasal 5. Ya, apa yang terjadi dalam orang ini? Gak payah ya, dikuasai. Kalah dia, dibuat apa? Iya, kalah dia. Dibawanya dia kemana? Kuburan gitu ya. Ini sangat sederhana. Iya, diganggunya. Gitu kah atau gimana? Lebih baik diperbudak. Diperbudak oleh dosa ini masalah. Diperbudak oleh iblis dia. Dia sudah di bawah iblis, gitu kah? Jadi manusia tadi sudah di bawah iblis. Ceritanya Markus pasal 5. Dibawanya dia ke kuburan, bukan lagi tinggal di rumah. Berapa banyak dia dikalahkan oleh iblis? Berapa hancur dibuatnya? 1, menyiksa diri. 1 lagi apa? Ya, tidak sadar, tidak berpakaian.
Berapa lagi dihancurkannya dia? Ya, menjerit-jerit gitu. Itulah penderitaan orang berbuat dosa. Ya. Kalau terhadap sesama bagaimana? Berapa banyak rusaknya si aku ini dengan sesamaku? Katakan saja dulu, berapa rusak si Adam sama si Hawa? Ya, ini perempuan ini katanya ya. Ya, makanya nanti waktu kita baca, kasihilah istrimu katanya. Kasihilah istrimu, tunduklah kepada suamimu karena ini sudah rusak ini. Ini sudah rusak ini. Ya. Ini rusak ya. Rusak ya. Nanti bisa kita lihat ya. Tambah lagi enaknya supaya gampang, si Kain, berapa banyak rusaknya si Kain ini dengan ke abangnya, adiknya gitu ya. Iya, dibunuhnya. Nanti kita baca. Jadi kalau dia sudah baik, maka ini sudah selesai. Karena ini semua akibat dosa yang ada di dalam aku. Ya. Berikutnya lagi, bagaimana dengan dunia? Kita tahu. Berapa dalam dunia ini, karena aku berdosa, apa yang terjadi di dunia? Terkutuklah dunia ini karena engkau. Dunia ini terkutuk ini. Karena aku yang berbuat dosa, tetapi akibatnya terkutuk dunia alam semesta ini. Datanglah badai, datanglah semuanya untuk membinasakan. Terhadap diriku sendiri bagaimana kalau aku berbuat dosa? Gampang. Terhadap diri Adam waktu dia berbuat dosa, apa yang terjadi? Iya, takut aku dengan Allah. Di sini mulai muncul kata takut. Malu aku, gitu ya. Berusaha jalan keluarnya. Dan banyak lainnya. Jadi kalau siapa berbuat dosa bagaimana? Kalau perempuan Samaria berbuat dosa bagaimana? Ya, takut berjumpa dengan manusia yang lain. Kalau Yohanes pasal 8 bagaimana? Yang tertangkap basah. Ya, terhadap diriku sendiri. Nah, dan yang lain. Ya, jadi dengan aku sendiri sudah rusak. Waktu aku berbuat dosa. Jadi satu orang berbuat dosa akan dampaknya terhadap Allahnya sendiri, terhadap iblis dia dikalahkan, terhadap sesamanya si Kain, termasuk si Adam, termasuk si Kain, berkelahi orang ini kah? Ini membunuh, si Adam mempersalahkan ini dan sebagainya. Ya, janganlah kamu menghakimi karena ini sudah rusak. Maka dia menghakimi sesamanya. Satu kali kita berbuat dosa, inilah yang terjadi dalam diri kita. Inilah COVID-nya akan merusak hubungan dengan Allah. Mati secara jasmani, mati secara rohani. Datanglah iblis, dikalahkannya iblis, hilanglah kesadarannya. Tak sadar lagi dia hidup ini. Itu ceritanya semua. Nanti waktu Anda membacanya, mengkhotbahkannya, ini gampang. Satu-satu diberesi oleh Tuhan Yesus ini. Satu-satu dibereskan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengalahkan setan supaya tahu kita bahwa juru selamatku ini sudah datang supaya aku bisa lepas daripada. Jadi kalau dia sudah selamat, dia sudah lepas dari minyak-minyak. Tak mau lagi dia ada sangkut pautnya dengan iblis. Nah, ini ciri-cirinya. Itu namanya sudah sembuh ya. Nah, tapi kalau nggak apa-apalah katanya. Ini juga kan dari Tuhan, ramuan katanya. Nah, berarti dia belum sembuh dari sini. Ini lagi. Sama sesama manusia menjadi nggak damai ya. Ya. Nanti kita baca itu, pasti kita jumpa.
Si aku ini juga takut aku jumpa dengan Tuhan. Apalagi malu aku, berusaha aku menutupi semua kekuranganku. Ini semua sekali kita berbuat dosa. Makanya tadi, berapa dalamkah manusia ini sudah rusak waktu kita berbuat dosa. Maka setiap kali orang berbuat dosa, inilah yang dialaminya. Barulah kita katakan, aku telah sembuh. Sudah menerima juru selamat. Maka kita akan coba di samping ini. Berapa dalam? Ini kan di samping. Ini kan berapa ya? Ya. Berapa dalam ya? Terjadi. Kan begitu ya. Berapa dalamkah terjadi dalam hidupku? Ya. Waktu aku terima Yesus. Waktu aku terima Tuhan Yesus. Kan nggak payah. Sembuhkah dibuatnya ini? Atau tidak sembuh? Oke, mari kita baca. Kan dulu gitu ceritanya. Iya, sembuhkah dibuatnya atau tidak? Gampangkah? Ya, gampangkah? Nah, jadi kalau sembuh, kita tidak takut lagi di sini. Janganlah khawatir tentang segala sesuatu. Filipi pasal 4 ayat 7. Serahkanlah segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Luluskah aku? Aku tidak takut lagi. Aku tidak lagi malu terhadap Allah. Ini terhadap diri sendiri. Ya, ini akan menyalahkan diri sendiri. Ya, ini situasi. Jadi berapa banyak sembuhnya? Bisa Anda tulisi. Aku kuasa gelap sudah sembuh aku. Apapun dibilang orang, patah pun aku tidak akan pergi kapanpun berobat kepada dukun patah. Sembuh dia. Ya, aku kapanpun tidak akan marah kepada saudaraku si Kain. Sesama aku manusia. Aku sudah sembuh di situ. Hubunganku sesama manusia tadi sudah rusak dibuat oleh dosa. Apa sebabnya si Kain membunuh Habil? Karena hubungannya tidak baik dengan Tuhan Allah. Ya, nanti kita baca. Apa alasannya si Kain marah sama si Habil? Tahukah? Iya, karena Allah menolak si Kain. Tapi menerima si Habil, itu alasannya. Cemburu dia. Kan kita ini cemburu kan. Ya. Mobilnya baru, aku rumah berkelahi kan gitu. Ini maksudnya aplikasinya nggak sembuh. Terjadi dampak di dalam diriku waktu kulihat orang lain diterima oleh Allah. Aku kan barusan nonton video. Ini masih terulang cerita najis. Najis. Iya. Cerita Nazi waktu orang Israel dianiaya. Itu barusan cerita. Ya. Karena marah si Kain sama si Habil. Karena Habil diterima oleh Allah. Nanti bisa kita lihat penyakit ini. Maka tadi aku mulai, sudah sembuh anakku katanya. Iya memang 5 hari dia demam. Tapi sekarang masih tinggal batuknya sajanya. Dia sudah terima Tuhan Yesus ya. Tapi tinggal batuknya saja. Tinggal batuknya yang mana? Sulitnya mengampuni itu. Batuknya saja dia. Ya, ini dengan ini apa? Dibakarinya hutan. Akhirnya terjadi semua kebakaran. Karena dunia sudah terkutuk. Di mana-mana dibuanginya sampahnya kan gitu ya. Iya, baru dia makan gigit apa namanya itu? Gam namanya ya. Bopong karet. Baru dibuangkannya di pinggir jalan gitu ya. Datang kita sepatu kita yang baru, kita bawa kemana? Ke rumah. Ludahnya tadi sudah masuk ke kamar tidur kita. Penyakitnya tadi sudah menjangkit kepada kita. Karena sudah terkutuk. Ini tidak sembuh. Nah inilah. Ya tapi kita kan nggak secara rapi ya.
Nah, kalau di sini sebenarnya yang ditulis adalah, Kang ini tadi ya, mati Markus. Maaf. Kamu nggak biasa Markus pasal 7, ayat 21 sampai 30 sekian lah. Itu semua Markus pasal 7. Nggak biasa kami itu. Markus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Markus itu Tuhan Yesus yang ucapkan, Efesus itu Paulus yang ucapkan. Markus pasal 7 itu mari kita baca yang terjadi dalam diriku. Coba bisa kamu lihat selesai sampai selesai. Sampai berapa itu? Ya, coba baca 23. Sampai 23 coba. Sebab perjalanan dari hati orang timbul segala pikiran jahat, Ya. percabulan, pencurian, Ya. pembunuhan, Ya. perzinahan, Ya. keserakahan, Mhm. kejahatan, kelicikan, Ya. hawa nafsu, iri hati, Ya. hujat, Ya. kesombongan, Ya. kebebalan. Ya. Semua hal-hal jahat ini Ya. timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, inilah dosa. Ini semua terjadi di sini. Ini bukan terjadi di luar. Terhadap diri sendiri. Nah, makanya ini hubungannya dengan Allah, kita sudah terputus. Nah, masih ingat itu Wahyu 21 ya, ayat 7. Akulah Allahnya dan dialah umatku. Mari kita baca kalau belum tahu. Itu yang sudah sembuh. Ya, ini sudah sembuh ya. Wahyu itu kan sudah sembuh. Wahyu 21 ayat 7. Ini kata yang sudah sembuh. Hubungannya dengan Allah ya. Ya, ini sudah sembuh dia. Nanti bisa kamu buat lebih banyak ya. Jadi bisa kamu ungkapkan sejauh mana kita tahu. Apa dikatakan dalam Wahyu 21 ini? Ini sudah sembuh. Wahyu 21 kan sudah cerita penutup. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang. Kenapa dikatakan menang? Karena ini semua kalah. Si Kain kalah. Kalah. Si Adam kalah. Kalah. Ya. Makanya harus ada jawabnya menang. Barang siapa menang. Ia akan memperoleh semuanya ini. Yang di atas tadi ya. Dan aku akan menjadi Allahnya. Di sini terjadi sambungannya. Dan aku akan menjadi Allah. Baru berikutnya apa? Dan ia akan menjadi anakku. Ini sudah sembuh dia. Jadi bukan dosa yang diceritakan di sini. Pengakuan Tuhan Allah terhadap orang berdosa ini. Ini sembuh sudah. Ya, dia hubungan dengan Allah sudah sembuh. Hubungannya dengan manusia dia sudah menang. Hubungannya dengan dunia dia tidak duniawi. Hubungannya dengan iblis dia sudah menang. Maka kata menang di sini karena tadi kata kalah. Kalau sudah sehat kan sudah menang dia dari hujan lebat. Ya kan? Kalau enggak ini ya panas sekali makanya demam dia katanya. Kan kalah dibuat temperatur berubah. Nah, tapi kalau dia sudah sembuh, naik imunitinya, maka dia menjadi menang. Nah, ini pengakuan dari Allah. Ya, sampai di sini ada bisa kamu tanya. Jadi waktu kita datang ke gereja ini, inilah semua penyakit yang kita bawa. Jadi mari kita lihat satu-satu penyakit kita itu, mana tahu seperti anak kita tadi, demamnya sudah hilang. Tapi tinggal apa? Batuk. Tapi nanti kalau berubah lagi cuaca, batuknya pun di situ, demamnya pun muncul, muntahnya pun muncul. Karena tadi tidak tuntas dia. Karena dia tidak menang. Kan ini tadi di sini. Maka barang siapa yang menang, digoda pun no, katanya kan gitu. Makanya Tuhan Yesus kan ceritanya menang ya. Iya, itu kan ceritanya menang. Kita semua juga akan menang. Godaan banyak, musuh banyak. Tetapi kita sudah menang karena tidak lagi ini berkuasa atas hidup kita.
Jadi bagaimanapun nanti kamu khotbah pasti sudah punya konsep kamu. Ya, apa gunanya jimat dibuang? Supaya ini tadi, supaya inilah Allahku. Akulah umatnya. Maka aku beribadah kepadanya. Itulah orang Majus. Orang Majus penyembah berhala di timur. Ilmu bintangnya yang banyak. Sekarang aku mau datang menyembah Raja orang Israel yang sudah lahir itu. Di manakah dia? Dia rindu berjumpa dengan Tuhan Allah. Ini sudah lahir baru dia, tapi nggak suka dia berjumpa dengan Tuhan Allahnya. Benar atau salah? Salah ya. Berarti Tuhan Allah belum berkata, aku adalah Allahmu, engkau adalah umatku. Makanya Thomas menang kan? Allahku dan Tuhanku. Menang dia kan? Ya. Jadi ininya kata kunci. Jadi jangan nanti kamu katakan, aku sudah terima Tuhan Yesus, sudah mengakukan dosa, sudah khotbah, tapi dia tidak pernah sehat. Jadi bisa kita lihat. Nanti waktu kamu membaca Alkitab, jumpa kami itu. Makanya nanti sebentar lagi kita akan baca ya. Kesinilah arah. Ya. Kalau Adam, takut dia berjumpa dengan Allah. Ngerti kami liturgi gereja? Setiap hari Minggu ada pengakuan dosa. Karena takut dia di sini. Maka dia lakukan dosa setiap minggu. Karena belum selesai. Ya, inilah dia. Dan dibuat juga setiap minggu pengakuan iman. Karena belum sampai, ya Allahku dan ya Tuhanku. Anggota gereja dia. Tapi nggak sehat dia. Karena ini yang tadi terjadi. Jadi waktu kita baca nanti Alkitab, oh bisa kulihatlah ini. Ya, makanya kalau besok masih bisa kita belajar, mungkin ku sampaikanlah tentang Abraham. Kan sudah berulang kali ku bilang bagaimana Allah berbicara kepada Abraham. Sampai nanti Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, itu baru sembuh. Kalau enggak belum sembuh dia. Karena dia tidak takut dan tidak ada lagi kekhawatirannya. Menang dia terhadap semua pencobaan. Itulah Abraham. Menang dia. Makanya dikatakan dia sahabat Allah. Kita bukan sahabat Allah. Allah mengaku, akulah Allahnya. Dialah umatku. Jauh lebih jago. Pengakuan dari Allah terhadap hidup kita. Makanya sering Paulus katakan, jangan katakan aku mengenal Allah. Jangan katakan aku percaya kepada Allah. Lebih tepat kau katakan, Allah menjadi saksiku. Ini yang benar. Bukan aku yang mengatakannya sudah bertobat, gitu. Bukan aku mengatakannya sudah sembuh. Tetapi Allah sendiri berkata, iya, Allahku dan Tuhanku. Ya, aku adalah Allahnya dan dia adalah umatku. Terjadi hubungan yang baik. Pengakuan inilah bapakku dan pengakuan bapaknya inilah anakku. Maka sahlah dia memang satu keluarga. Ada yang kamu tanyakan? Ini secara kasar ya. Jadi nanti secara mendetailnya bisa kamu baca ini Markus pasal 7 ayat 21. Itu semua gudangnya dosa. Ini Tuhan Yesus mengucapkannya karena orang Farisi tidak menerima ini. Tapi Tuhan Yesus tahu orang Farisi ini sudah mengaku dirinya orang benar. Tetapi di dalam hatinya inilah semuanya. Makanya ini Markus pasal 7 ayat 21. Itulah permulaan kali ku kenal waktu aku bertobat. Wah ini rupanya yang ada di dalam hati manusia. Jadi waktu dia menerima Tuhan Yesus, ini akan keluar dan akan masuklah Roh Kudus sebagaimana kita sudah tahu. Ya. Cukup, mari kita baca 1 Yohanes. Karena 1 Yohanes mengungkapkan seberapa sudah kesembuhan yang terjadi dalam dosa orang Efesus. 1 Yohanes ini untuk jemaat Efesus. Dan bahkan mungkin sampai untuk ke-7 gereja di dalam kitab Wahyu. Ini yang membacanya.
Ya, bisa lagi kan dia. Jadi kalau COVID dari mana kita tahu dia sudah sembuh? Oh, demamnya gitu ya. Ya, lihat tensinya sudah normal gitu ya. Ya, akhirnya sudah sembuh, udah lepas dia. Kuman COVID-nya sudah dia kalah. Kan begitu? Maka kita sudah menang. COVID-nya dosa sudah kalah. Nah, inilah yang dikatakan sudah menang karena kekuatan imunitinya, apa namanya kalau dokter Pak ya? Stamina-nya kalian bilang. Ya, sudah sanggup untuk melawan. Kalau bakteri tetapnya ada. Bakteri kapanpun tidak akan bersih. Kenapa? Karena sudah dikutuk. Nggak akan kapanpun berubah. Tetapi karena dia sudah, makanya dia menang. Mungkin kami ingat itu. Barang siapa memiliki iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dialah yang dapat mengalahkan dunia ini. Karena kekuatannya sudah ada, maka kalah dibuatnya. Ya, jadi bisa kamu tanya nanti berapa banyaklah dosa itu gitu ya. Ya. Jadi waktu dia menerima Yesus, kembalilah kamu pikir, oh terima Yesus. Ya. Berapa banyak Yesus tadi bisa mengalahkan ini. Ke situ kalau kamu khotbah. Oke, pertamalah dia terima Yesus, ini dulu. Ini. Dari dia tadi terpisah, sekarang menjadi anak-anak Allah. Sadarlah dan bertobatlah, kan gitu ya. Supaya dia menjadi punya hubungan dengan Allah. Jadi waktu dia menerima Allah, dia sudah lebih kuat mengalahkan semua ini. Kan begitu ceritanya nanti. Ya, kunya pun dikalahkannya, dengan kainnya pun dia beres. Oh, sampah pun tidak dibuangnya lagi. Secara sadar dia, ini terkutuk, aku tidak akan melakukan ini lagi. Jadi ada imunitinya di dalam tingkah lakunya, di dalam dunia ini. Jadi makanya tadi mulai berapa banyak dosa itu merongrong kita. Dan berapa banyak yang diberikan oleh Tuhan Yesus sudah sembuh dalam diri kita ini. Ya. Bisa nanti kamu lihat yang mana yang belum sembuh. Bisa kamu lihat. Ini dosa masuk, ini Yesus masuk. Jadi waktu dosa masuk segini banyaknya dirusakkannya. Jadi waktu Yesus masuk, inilah yang diperbaiki. Katakanlah saja kamu bahkan sistem keluarga. Kan ini kebaikan keluarga. Berapa banyak dirusakkan oleh uang waktu Sakeus menjadi kepala pungut cukai. Banyak. Tapi waktu Yesus masuk, berapa banyak dibereskannya? Kalau ada yang kutipu, sehat ya. Kalau ada orang miskin akan kuberikan, sehat dia. Karena ini tadi yang merusak keluarganya itu. Waktu Yesus datang, itu yang diluruskannya. Kan lurus juga ya. Langsung aja ingat, perempuan yang tertangkap basah. Berapa banyak diluruskan oleh Yesus, sehat dia. Aku pun tidak menghukum engkau. Lepas dia dari hukuman. Lepas dia. Upah dosa maut ditekel oleh Yesus. Sesudah dia sembuh, apa kata Tuhan Yesus? Jangan lagi kau berbuat dosa. Menurut kamu dia berbuat dosa atau tidak? Ini sembuh dia. Ya. Tapi kalau dikatakannya tadi, masih di dunia kita, mana bisa Tuhan Yesus itu bisa katakan itu, tapi kan kita masih di dunia ini namanya tidak menang. Kalau dia tidak menang, maka dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak terjadi, akulah Allahnya, dialah anakku, nggak terjadi itu. Ya, ini pengakuan. Maka waktu kita kalah berbuat dosa, Allah kita yang dihina. Waktu kita kalah berbuat dosa, Allah kita yang dihina. Ingat itu kata Tuhan Yesus ya? Karena tingkah lakumulah, maka Allah dihina dari antara kamu. Tapi waktu Tuhan Yesus katakan, akulah menjadi Allahnya, dialah menjadi anakku. Bangga dia. Kan begitu?
Nah ini yang dimaksudkan sudah percaya, sudah masuk surga. Nah, bukan seperti mungkin yang kita pikirkan, terima Tuhan Yesus, tetapi tidak terjadi, akulah menjadi Allahnya, dan dialah menjadi anakku. Tidak sembuh, dosa itu membuat keterpisahan. Cuma Allah cuma mengampuni dosaku. Tapi aku tidak pernah merasa bahwa dia adalah Allahku dan aku adalah anaknya. Ya, inilah membuatnya tidak sembuh. Ya. Sekarang pun bisa kita sadar, siapakah Allahku? Ya. Mammon? Kan banyak, siapakah Allahku? Iya. Aku sering buat kesalahan. Kemarin ku hitung gini. Nggak jadi beli, ku bilang kan. Sampailah di rumah. Apa yang ku pikirkan? Terlalu mahal tiket ke Bali. Ya, segini. Selama ini memang sudah terlalu murah, 1 juta ke Bali. Dari Kuala Lumpur maksudku. Aku kan biasa lintas Kuala Lumpur. Baru hari ini tidak lagi, salah aku Tuhan gitu. Karena terlalu perhitunganku uang, tidak kulihat bagaimana sudah persiapan Radio Bali itu menyambut khotbah ini. Ya, itu. Pernahkah kamu perkatakan, inilah Allahku, akulah umatnya. Ya. Tidak bisa lepas. Kalau kamu selamat, itulah artinya. Dari sisi kita katakan, aku terima Yesus, aku mengaku dosa, aku melayani, aku khotbah, aku bersaksi, aku memberikan persembahan, macam-macam. Sekolah teologi aku begini, menulis buku, tapi di hadapan Allah cuma kalimat ini. Akulah Allahnya. Dialah umatku. Barulah ini semua akan sembuh kah? Mari kita lihat, kan sembuh nanti. Nah itu yang terjadi. Lupa kita bahwa inilah Allah. Ya, makanya tadi waktu aku beli tiket itu, sadar aku, Tuhan hari ini aku akan mempermuliakan namamu. Karena mereka tahu bahwa aku terlalu pelit. Ya, kok segini cuma naiknya Bapak ini nggak beli gitu. Ya, waktu lihatnya catatanku masih di situ, catatan si Dolma yang dari Tibet itu. Wah ini siapa, ini istrinya Bapak katanya. Oh maaf, ini orang kawanku. Kita dikenal orang. Apakah orang melihat kita, itulah Allahnya. Inilah anakku. Setiap kali kita berjalan, akulah Allahnya, dialah anakku. Kalau itu kurasa keluar ini. Takutnya si Adam tidak ada lagi, kan begitu. Malunya si Adam tidak ada lagi. Kenapa tidak? Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengakui aku ini siapa? Anaknya. Makanya nggak pernah anak-anak pejabat kalau berjalan, tak pernah dia malu. Karena tahu dia siapa bapaknya. Dan siapa dirinya, siapa yang memelihara dia, siapa yang menjagai dia. Bagaimana bisa ini terjadi? Tak akan terjadi. Anda sudah menang. Ini kan menang jawabnya, bukan percaya Pak jawabnya kan. Ya menang. Ya. Bakteri tidak kapan pun akan berhenti sampai dunia yang telah terkutuk ini hilang. Barulah bisa selesai. Maka di surga nanti nggak pun ada kali kekuatan iman kita. Nggak apa-apa karena nggak ada lagi yang menggodai kita. Jadi kalau kita sadar itu baru kita tahu. Ya. Kita kan dikenal orang. Apakah dilihat orang Allah kita? Jadi kalau nanti kamu mengajari orang terima Yesus. Itulah yang pertama. Bawalah dia sampai Allah berkata, akulah Allah. Inilah anakku. Jangan katakan kita, aku mengenal Allah, aku sudah bertobat, aku hambanya. Jangan katakan itu. Allah adalah saksiku. Bahwa dia adalah Allahku dan aku adalah umatnya. Ada yang mau kamu tanyakan sebelum kita baca. Ini kan baca kita 1 Yohanes pasal 3. Bisa juga kamu katakan, syarat-syarat mengikuti Yesus. Apa tujuannya syarat-syarat mengikuti Yesus itu? Barang siapa yang tidak mengasihi, kayak gitu ya.
Aku lebih daripada orang tuanya ininya. Tidak layak menjadi muridku. Dan sebagainya. Satu itu cuma dikatakannya. Akulah Allahnya. Dia adalah umatku. Aku yang utama di dalam hidupnya ini. Kan gitu artinya itu ya. Iya, dan dia datang untuk menyembah aku, mengakui. Akulah penciptanya. Akulah juru selamatnya. Akulah memberkati dia. Akulah memberikan bumi, rezeki kepada hidupnya. Nanti sampai bahwa kami bersama-sama dengan dia di mana? Di surga. Maka semua nanti yang di surga, Tuhan Yesus katakan, inilah semua yang menang. Yang ke neraka ini di mana? Oh, ini semua keturunan si Adam. Kalah dibuat oleh iblis. Maka di sanalah tempatnya yang kalah. Di sinilah tempatnya yang menang. Allah bangga. Akulah Allahnya. Dan dialah umatku. Bagaimana kamu berdoa? Itukah Allahmu? Perhatikan aja nanti doanya. Ya. Ku kasih sederhana. Tuhan, engkau kasih aku makan karena engkau lah Allahku. Tuhan, aku sehat hari ini karena engkau lah Allahku. Engkau masih memelihara aku. Kupuji namamu. Engkau lah Allahku. Tidak ada lagi yang lain. Amin. Mana kita? Matridah, iya Allahku. Ya. Kamu kelihatan, inilah Allahku. Waktu kamu baca Alkitab, ini buku Allahku ini. Dalam masa Tibet ini bukunya Yesus namanya. Makanya sering aku lebih suka kamu pakai bukunya Allah atau bukunya ini. Kalau kamu pakai firman Allah nggak masuk sama kamu. Tapi kalau ini bukunya Allah kita baca, oh, aku tahu bahasa Inggris karena aku belajar bahasa Inggris. Makanya buku Allah ini lengket di dalam hatiku. Cukupkah? Baru kita baca. Tapi ini falsafahnya, ini idenya. Jadi setiap kali aku khotbah, ke situ gol. Buang jimat. Siapa yang punya jimat tidak bisa perjamuan kudus. Maksudnya itu apa? Supaya ini cuma Allah, yang lain tidak bisa ikut. Kalau ada Allahmu berarti engkau tidak menang, jangan kau di sini. Nggak bisa semeja dengan Tuhan ini. Ya, itu lebih terperinci kan bisa dibuat lebih terperinci, ini kan secara kasar saja ya. Ya, tapi itu goalnya. Jadi kalau kamu khotbah, sering ku bilang seperti bawa mobil ya. Bawa mobil, kiri kanan, sambut sana, kita bagaimanapun. Tapi goalnya cuma satu. Supaya sampai Allah berkata, akulah Allahnya. Dialah umatku. Khotbah yang manapun. Tak akan lepas aku. Supaya sampai nanti Allah berkata, akulah Allahnya si badu ini. Dan si badu inilah umatku. Dia sudah menang. Maka segala sesuatu yang sudah siapkan bagi dia akan menjadi bagiannya. Jangan katakan banyak pencobaan. Pencobaan itu menunjukkan aku memilih yang mana. Pencobaan itu kan hanya memilih yang mana. Kuikutkan ini atau kuikutkan ini. Ya, itulah pencobaan. Pencobaan itu artinya di persimpangan jalan. Kuikut apa yang dikatakan Allahku, atau kuikut diriku sendiri, atau kuikut apa yang dikatakan orang lain. Cukupkah kamu rasa? Jadi bisa kamu nanti baca, terhadap aku sendiri aku sudah sehatkah? Bacalah Markus pasal 7. Ini kan di dalam kenanya kan. Perzinahan, kemabukan, pencederaan, penyembahan berhala, ini kan di sini semua. Baru hubunganku dengan orang lain. Kan ini si Kain. Karena dosa itu merusaknya bukan diri kita sendiri. Kita juga merusak orang lain. Katakanlah jangan merokok. Kan kena sama aku. Katakan itu kan mabuk. Tabrak aku. Padahal kamu yang salah. Tapi aku menderita karena dosa itu. Ya. Itulah keadaan. Tadi aku ceritakan. Aku suka penerbangan luar negeri. Karena gak ribut. Aku bilang. Nanti tapi udahlah aku pilih aja. Karena ribut nanti semua. Di luar negeri nggak ada yang ribut. Makanya bisa berkelahi pun di atas pesawat. HP-nya pun bisa hilang. Jadi gimana bisa? Di mana lagi lah aman coba. Nah, cukupkah? Jadi kamu sudah sehat 5 sisi. Ini kan 5 sisi.
diri sendiri dulu kan gitu ya. Baru sehat kita terhadap orang lain. Baru kita sehat, sampah kita sudah bersih. Iya. Iya. Yang paling nggak biasanya aku kan kata orang. Berhenti kita katanya. Dia yang salah, kita digangguin. Iya, heran aku. Iya. Ini namanya merusak orang lain. Karena nggak suka dia kalau kita tenang. Iya. Dia datang untuk apa? Iya, merusak si Kain ini membunuh si Habil dia. Padahal Habil itu tenang kali hubungannya dengan Tuhannya, dipersembahkannya, diterima oleh Allah. Si Kain ininya gelisah, kan itu kata Tuhan. Kain, kalau baik perbuatanmu, kan cirum kau katanya. Ini lihatlah mukamu itu. Awas, dosa mengintip, kan gitu dia. Nah itulah maksudku tadi, sudah nggak menang dia. Nah ini semua terjadi. Jadi kalau Yesus kita terima, kan ini tadi. Kalau kamu kan sorongkan Yesus ya. Jadi harus kamu sampai melihat sejauh mana Yesus ini bisa merombak ini nanti. Terimanya Yesus tadi. Tapi terimanya Yesus Pak, tapi nggak merombak. Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ini api katanya. Taruhnya pun kertasnya gimana? Nggak terbakar. Waktu diteliti, gambar api rupanya. Mana bisa? Nah, ini maksudku tadi. Makanya banyak berdoa dia ke salib. Gambar taruhnya Tuhan Yesus itu. Mana bisa? Gambarnya mana ada kekuatannya? Orangnya maunya baru bisa kan gitu. Nah ini tadi yang kumaksudkan itu. Kok nggak jadi yang baru? Gambar api ditaruh. Apapun ditaruh di atasnya kan nggak terbakar. Iya. Coba api asli. Tangan dia itu pun dibabatnya semua. Jangankan kertas. Ini Tuhan Allah yang diterimanya. Makanya jelas maunya diterimanya bahwa yang bisa menolong dia. Jadi kalau kita ceritakan, Yesus membebaskan orang kerasukan setan supaya bisa dilihatnya. Bahwa kalau memang benar Yesus diterimanya, kalah nanti setan itu. Ya kalau Yesus memang diterimanya, hilanglah nanti takutnya ini. Kalau Yesus diterimanya dia tidak akan lagi minder. Terjadilah personalnya dalam dirinya ini menjadi kuat. Tidak lagi ada kekurangannya. Minder dia. Aku nggak pede katanya, tahu kamu itu. Orang Kristen nggak bisa, nggak pede. Kenapa? Karena akulah Allahnya. Dialah umatku. Kurang mana? Mana lebih tinggi? Makanya aku nggak pede. Karena itu tadi, bukan karena aku. Karena inilah Allahku. Akulah umatnya. Sembuh kan? Itu yang aku maksudkan, sembuh. Ya, sembuh dia. Karena tadi kan kita berbicara sejauh mana ini akibatnya dan sejauh mana sudah sembuhnya. Tadi kita janji membaca, mari kita baca. Mari. Belajar yang di Injil Yohanes dikatakan Tuhan Yesus banyak yang percaya kepadanya, tetapi Tuhan Yesus tidak mau percaya diri sendiri karena dia tidak tahu hati manusia. Ya, Yohanes pasal 2. Ya, Yohanes pasal 2 itu. Percayanya, ini nanti lihat lagi lebih dalam. Mari kita baca, aku nggak mau kalau nggak kita baca. Itu Yohanes pasal 2, terakhir. Sesudah Tuhan Yesus sesudah membersihkan bedala. Ini pasal 2 ayat 24. Silakan baca Ibu. Tetapi Yesus sendiri Mulai ayat 23 mungkin. dan sementara dia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang tiada-tanda. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, di dalam hati manusia di sini hanya kalau mujizat ikut dia sama Yesus. Inilah iman mujizat.
Inilah iman mujizat. Iman kuasanya Yesus. Kita tidak cukup hanya iman kekuatan Yesus. Kita perlu iman, inilah Allahku yang sudah mati untuk dosaku. Inilah Allahku yang dikuburkan dan inilah Allahku yang bangkit. Maka aku pun akan mati dan bangkit seperti dia. Kalau mujizat itu hanya satu segi. Hanya melawan iblis. Itu cuma terjadi. Ya. Jadi pengenalanku akan Yesus nggak cukup Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, itulah perjalanan kitab Keluaran. Kan Allah Maha Kuasa, perjalanan kitab Keluaran, air laut dibelahnya. Roti turun dari surga, tidak cukup. Karena aku lebih daripada itu yang kuperlukan. Malahan mereka tadi kan jelas sekali dikatakannya. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Nikodemus saja datang, pasal 3 nanti kan ini langsung yang ya. Nikodemus datang kepada Yesus karena mujizat kan. Jadi bisakah melihat mujizat sejarah? Oke, kita tambah sedikit lagi yang payah. Bisakah melihat masa mujizat kebangunan rohani? Berapa lama umurnya? Dalam batas tertentu iya, tetapi sesudah itu bagaimana? Berhenti semua. Karena mujizat itu hanya satu segi menunjukkan dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan Allah yang mana yang kita mau? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Aku mau melihat Tuhan Allahku dalam pengorbanannya. Untuk aku. Kalau kuasa saja tidak cukup. Karena aku perlu pengorbanan. Karena dosa nggak bisa diampuni dengan mujizat. Sembuh pun penyakitnya. Mati nanti dia. Karena upah dosa adalah maut. Nah, sampai di situ percaya mereka melihat mujizatnya itu. Seperti guru si baso lah. Ya, bisa menyembuhkan. Tapi datang kematian, nggak bisa ditolaknya. Nah, itu batasnya. Baru menjadikan, baru sesudah itu, jadi bagaimana caranya supaya sampai? Nah, makanya harus sampai ke imannya Thomas. Kan lihat kan, Thomas. Itu sudah selesai kan. Nah inilah pengakuan iman selesai dalam Injil Yohanes. Tuhanku dan Allahku. Itu yang mau dicapai. Karena akulah Allahnya. Dia adalah umatku. Itu nggak bisa lagi kita kemana-mana. Berarti sudah kembali kita ke Taman Eden. Seperti kita belum berbuat dosa. Kita tidak takut lagi. Ya ada Roh Kudus dan sebagainya ya. Tapi kan ini goalnya ya. Ya, jadi ini iman mujizat tidak akan lama. Maka sekarang kan tidak lagi kami lihat mujizat. Ya. Tapi kalau misi harus berdiri mujizat. Maka pelayanan Tuhan Yesus pada 5 pasal setiap buku mujizat semua. Tapi sesudah selesai mujizat dia berhenti. Mari kita pergi ke Yerusalem. Anak manusia harus mati untuk menanggung dosa dan dikuburkan dan pada hari ketiga bangkitlah dari antara orang mati. Maka iman kita kalau hanya mujizat tidak melihat kematian Yesus dan kebangkitan kita, akan iman kita seperti ini. Kita tidak bisa menang dalam semua pencobaan. Petrus di situ menang. Kebangkitan Yesus bukan mujizatnya. Oke, jadi kalau gitu kalau ibu mengajarkan ibu tahu, oh ini dia percaya sampai mujizat. Dia belum tahu bahwa Allah itu mengorbankan anaknya. Maka nanti kalau kita mempelajari Abraham, waktu Abraham mempersembahkan Ishak, barulah Tuhan tahu. Aku telah mengetahui isi hatimu, bahwa engkau takut kepadaku. Itulah terakhir.
Ya. Cukup ini tadi Bu, atau bisa lihat? Jadi begitu, kalau gitu jemaat ini nanti berapa jenis imannya? Bisa. Hanya mujizat saja imannya. Hanya dosanya saja diampuni. Mengikuti Yesus tak ada kuasanya. Nah, ya itulah akulah Allahnya. Inilah umatku. Baru sembuh ini karena tadi dia tidak mengakui lagi Allahnya ini. Yang diakuinya siapa? Iblis. Kesalahan Adam sama Hawa. Aku tidak percaya kepadamu. Aku percaya kepada apa yang dikatakan si ular ini. Aku akan mau sama seperti engkau. Wah, hebat ya. Nah, cerita itu kami jumpa. Kejadian pasal 11. Marilah kita membangun apa? Iya. Datanglah tuh. Karena mereka mau seperti Allah. Supaya mereka disembah di situ. Barulah Tuhan katakan, sudah gawat orang ini. Marilah kita buat bahasanya berbeda. Katanya. Supaya jangan selesai dia disembah nanti. Katanya. Ya, itulah dia. Ya. Ada lagi yang lain yang kamu tanya? Nah, mari kita lihat ini lagi. Supaya bisa kita lihat. Inilah Tuhanku dan inilah Allahku. Ya, itu nanti kata kuncinya. Jadi bisa ada orang beriman hanya sampai mujizat. Bisa ada orang beriman hanya dosanya diampuni. Tapi bukan ini Tuhanku dan aku adalah umatnya. Kalau bukan dia Tuhan kita dan kita bukan umatnya, di mana letaknya kita? Nanti datang hari gelap, datang kiamatlah katakan. Di mana kita tinggal? Iya. Kalau kita bukan anaknya, dia bukan Allahku, kemana kita pergi? Ya pastilah kita katakan ke neraka kamu nanti. Gitu. Ya, mari kita lihat Yohanes tadi. Ada setengah jam lagi dalam pembacaan kita. Nanti kamu bisa baca. Besok kalau mau lihat bisa. Aku senang membacanya ini. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11. Ini yang paling gampang bacanya. Ini yang mau diselesaikan, yang ini sehat ini. Hubungan orang berdosa tadi rusak dengan sesamanya. Itu yang mau diluruskan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Itu yang mau dihubungkan. Ya, janganlah kau menghakimi orang lain. Janganlah kau dan sebagainya. Ini hubungan kita dengan orang lain. Ya. Oke, kita baca coba. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Berarti dia sudah menang. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ini Yohanes 13 ya. Kita tahu itu hati Tuhan Yesus. Bukan seperti Kain. Diingatnya Kain. Yang berasal dari si jahat. Dan yang membunuh adiknya. Ditaruhnya storytellingnya. Makanya diingat mereka. Wah, gitu. Sambungnya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ini alasannya. Karena dia sudah berdosa, dia bersalah, akhirnya dia marah kepada si Kain. Hah? Iya, dia marah sama si Habil. Dia yang salah. Nanti kan perhatikan kan. Yang salah itu yang marah. Yang salah itu yang marah. Kami sudah biasa kali itu kalau dicendu. Ini tercorok mah. Padahal dia yang tadi langgar sepeda kita. Supaya kita kalah, keduluan kita dimarahinya. Supaya jangan diperbaiki, nanti kan dibayar. Kau yang salah katanya, dia yang tabrak kita. Itu kami dicendu itu. Itu logat kami di sana kayak gitu. Ini tercolok mah kata. Kau yang salah, kau tabrak aku. Dia yang tabrak. Kalau ditanya kau yang tabrak, kau jalan aku punya kan. Kan bisa kan? Dia yang salah. Iya. Mari kita lihat ayat 13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Ya.
Dunia di sini siapa dalam cerita ini Anda? Iya, si Kain tadi, manusia berdosa itu. Iya, ini si Kain di sini. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Orang yang tidak punya hubungan dengan Allah. Membenci di sini. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi jemaat Efesus tahu, dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Melihat yang tadi ya, seperti si Habil tadi kan tahu dia sudah pindah. Karena marahnya si Kain. Ya. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Belum sembuh. Dosanya si Adam. Itu maksudnya sih. Belum selesai. Ya, tadi waktu dia menerima Yesus, diterimanya ya. Tapi enggak sembuh. Bahwa dia tetap membenci si Kain. Ya. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Hati-hati. Membenci itu sama dengan membunuh. Kalau Alkitab ya. Ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Ya. Pasti Anda tanya, kalau gitu bagaimana kalau ada orang tiap hari menyakitkan hatiku? Pasti Anda tanya. Bagaimana sikapku? Tiap hari menyakitkan. Jawabnya cuma satu. Kalau kita sudah berbeda dengan dia, pastilah dia membenci aku. Karena hubunganku dengan Allah inilah, maka aku dibenci. Ya, ini harus yang nomor satu. Baru berikutnya apa dikatakannya? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bagaimana kita mengetahui kasih Allah? Kasih Kristus. Mujizat. Kan tadi sudah jumpa kita. Kan gak mujizat? Karena dia menyerahkan. Jadi kalau aku tanya bagaimana Allah mengasihi aku, pasti ayat yang 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi orang yang sudah sembuh, mengerti kali dia kasih Allah yang sudah dia terima. Jadi kalau kamu tanya kawan-kawan gereja ini nanti, kamu dari mana kamu tahu Allah mengasihi? Kalau jawabnya salah, maka dia belum sembuh. Dia ke neraka dia. Ini kan yang saya tahu Paulus. Karena ini kan kita follow up. Makanya dalam follow up ini kan bisa lihat dia mengucapkan hal-hal yang membuat yakin bahwa dia sudah menerima hidup yang kekal. Ini isinya semua. Nah demikianlah kita ketahui kan bisa. Kasih Kristus. Bagaimana kita tahu dia mengasihi kita? Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Lupa aku bacanya wajib. Mana tahu nanti gak ada yang suka aku mikir. Kan lompat aku wajib kan. Ikon katanya bahasa cobanya. Nah inilah dia. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Makanya gak salah minggu lalu aku ke desa. Kan minggu lalu aku ke kampung. Di sana perjamuan kudus. Karena ada cabang GKMI yang baru. Tapi yang lucu bagi aku, kulihat ini tembakau. Ini juga tembakau. Ceritalah aku mengenai tembakau. Ladangnya luas. Jangan lagi lah tembakau ditanam. Lebih baik beras, nanti bisa membuat orang lebih sehat. Ya.
Dia bergumul karena sudah ini juga lebar, sedang panen, ini juga mau ditanam. Bibitnya sudah di situ. Minggu lalu kan aku di desa, Simpang Kabantua namanya. Di situ mereka ibadah, aku datang untuk perjamuan kudus. Makanya di sini duluan, Kabantua terakhir kan. Nah, ya, gitulah dia. Wajib. Gitu. Waktu saya ke sana, tahan atau enggak? Kan itu masih dari Kabanjaya 1 jam. Itu ke arah gunung yang sebelah sana kan. Wajib gitu. Ya, kita bicarakan, ini utang nggak usah. Ya, aku tadi kan berhitung. Berapa biaya aku ke Bali? Tiket segini, ku bawa hampir 20 juta dari rumah. Baru ketanya sama dia, mana tahu nanti nggak cukup uangku deh, aku bilang. Oh nggak apa-apa Pak, nanti kan bisa ditransfer katanya. Kan biasa ya. Aku nggak biasa kayak gitu, ku hitunglah dulu yuk. Kalau ada cukup nanti ku beli semua, aku bilang. Ah cukup ini kok, bayar. Pikir-pikir aku. Segini puluh juta dihabiskan untuk bangsa itu. Oh, ya. Ya kan gitu ya. Tiket segini, hotel segini, nanti lagi di sini. Nggak cukup nanti. 25, 30, lagi nanti ke Nepal lagi, 50, hampir 100. Habis nanti ini. Tadi beli lagi, sudah radio tadi sedikit ya, supaya dibagikan lagi tempat lain. Oh, hitung-hitung gitu. Ya, begitulah perhitungan. Tapi dialah Allahku. Aku nggak pernah lupa itu. Bahwa aku adalah umatnya. Kuhitungkan dengan Tibet. Yoh, nggak terlalu berbeda dengan Tibet. Padahal ini sudah domestik. Makanya tadi malam aku bertobat. Berhentilah pikirkan penerbangan internasional. Jalanilah sekarang penerbangan apa? Domestik ini. Akhirnya cerita lah. Mereka senang karena udah biasa kita ya. Nggak biasa aku gini dek. Cobalah dulu Pak, mana tahu nanti Bapak senang. Oh bagaimana rupanya, aku bilang cerita dia. Dalam hatiku, tadi malam sudah berdoanya aku pikir. Baru selesai. Ini kan mengasihi. Jelas sekali kulihat sudah Tuhan pimpin bahan khotbah ini akan dikhotbahkan di sana. Ya, karena nanti kami akan jumpa dengan gerejanya itu dan bahwa siaran dari gerejanya itu akan dipancarkan lewat radio. Radio yang kita nanti kunjungi ini. Dan akan dibagikan radio kepada mereka seperti di Kabanjaya. Nah, inilah kalau berbicara soal di sini. Tapi apa tadi rupanya kalimatnya jangan kita lengket. Ayat 16 ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kamu tahu kasih Kristus? Entah nggak tahunya kamu kasih Kristus. Ia mati punya dosa lo, tapi bukan kasihnya. Wajib. Kan kita ini lupa. Kita kira dia wajib. Makanya enak mendengarkan cerita 10 sakit kusta. 10-nya sembuh. Tapi berapa yang tahu kasih Allah? Cuma 1. Inilah orang Kristen. Yang 9 katanya ngapain? Oh itu tanggung jawabnya. Yang 1 ini juga datang berterima kasih karena engkau telah mengasihi aku. Kamu bayangkan nanti 10 jemaat dulu. Cuma 1 dia tahu bahwa kasih Kristus dalam hidupnya. Seperti aku tadi kan. Oh ini kan kasih Allah ini sama aku. Gitu. Ya. Kamu kan gak ngerti kasih Kristus kan. Kristus sudah mati untuk dosaku. Gak pernah kamu katakan, Kristus mengasihi aku. Makanya ini ceritanya Tuhan Yesus kan. 10 disembuhkannya. Cuma 1 yang datang. Itu pun orang Samarianya. Orang Samaria tahu kan maksudnya. Yang perbegu itu lebih tahu mengucap syukur daripada orang Israel yang dari Mesir kubawa dan dia adalah anakku. Tak tahu orang ini berterima kasih. Maka ditanya di mana orang itu semua kita. Karena 1 rombongan dia 10. Cuma 1 di situ orang Samaria yang bukan orang Israel disembuhkan. Itu yang kembali. Mereka tidak kembali. Karena ada perhitungan dulu. Seperti aku tadi kan perhitungan.
Ku taruh di sini 10, ku taruh di sini segini. Bapak bagaimana? Pakai kad atau pakai ini? Aku biasa cash saja deh, aku bilang. Cerita panjang. Hitung, oh nanti segini, segini. Wah, habiskah nanti ini 30, baru lagi ke Nepal 50. Iya, mendekati 100 lah sekali ini. Tapi, akulah Allahnya. Akulah umatnya. Kasih Kristus berapa banyak? Berapa banyak kasih Yesus? Cuma 1. Ya kan? Siapa? Nyawanya sendiri. Nah, itu yang maksudnya tadi. Kalau sudah sembuh di sini, kan ini menjadi masalahnya. Maka kasih itu memenuhi hati kita. Kan ini dikatakannya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kenapa enggak kasih Allah? Iya, karena Kristus yang mati, Allah enggak pernah mati. Betul kali jawab begitu. Karena Kristus itunya berkorban, Allah itu mujizat. Kan itu tadi. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Lama aku berdoa. Ini pesawat tua atau pesawat baru? Barulah aku terpikir, kalau kau ke Nepal, jangan lagi tanya mereknya pesawat. Duduk saja. Karena nanti ke Nepal kan harus lewat penerbangan ya. Ya. Ini juga sama. Kan ku pelajari sejarahnya. Company ini bagaimana berdirinya. Merek apa pesawatnya. Orang luar negeri tidak akan gampang naik pesawat. Kita pokoknya asal berangkat. Aku pikir, doa lagi aku, Tuhan inikah nanti gitu. Ya kan bisa ya. Ya itulah maksud dari hidup kita ini, maka di sini enak kali gitu. Ya, Anda bergumul, aku lebih banyak bergumul karena aku kan melayani sejauh yang aku mau. Tuhan katakan aku lakukan. Wah, berat juga ini kupikir. Tapi akulah Allahnya. Iyalah. Ini kan udah dikasih tahunya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Bagaimana kamu tahu kasih Kristus? Kasihnya emas 5 kilo? Enggak. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Jadi orang bertobat dan orang lahir baru harus kamu tanya. Berapa banyak penyerah apa yang diserahkan Yesus supaya kau bisa selamat? Tahu dia atau enggak? Kalau dia enggak tahu, jangan katakan dia selamat. Ke neraka dia itu. Dia belum beli tiket itu. Belum tahu dia berapa harga tiket. Ya, belum tahu dia berapa harga tiket. Belum selamat dia itu. Makanya diungkapkannya. Kan kita pelajari tanda-tanda orang yang sudah sembuh. Tahukah dia kasih Kristus itu? Seperti tadi lah kan kuhitung. Oh ini segini nanti, dan segini lagi nanti. Bagaimana nanti ceritanya gitu. Nah, tapi ini tadi kembali. Kan kasih Kristus dari dulu, sekarang pun kasih Kristus sampai selama-lamanya. Nah, kalau dia tidak tahu kasih Kristus, katakan saja sama dia, kamu belum nyampe surga. Jangan kamu nanti masuk neraka. Karena ini tandanya dia sudah sembuh. Tahu dia pengorbanan Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita. Tahu keluarganya. Ya. Heran kurasa tadi heran tempat beli tiket itu. Karena hotel satu malam 1.400.000. Nanti kalau kami ke Pokhara, itu juga nanti di itu 1,2 minimum. Karena nggak ada tempat lain. Kalau tempat lain sulit. Karena perjalanan kan singkat-singkat ya. Jadi kalau jauh kali kamu nanti ketinggalan kamu sudah kan macet semua perjalanan ya. Bukan di Medan saja kota macet. Bali itu macet kali. Biasa kali orang jalan kaki ke airport. 5 km. Karena jalannya itu macet sekali. Nah, jadi pernahkah kamu tahu kasih Kristus untuk dirindu? Kalau dia tidak tahu, jangan harapkan dia ke surga. Di gereja kita Pak katanya, makanya diajari. Makanya diajari kasih Kristus, bukan jadi anggota gereja kita, kan ya katakannya. Demikianlah kita ketahui, berarti si penulis ini tahu. Kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun, ini side effect-nya.
Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Makanya aku ceritakan sedikit kan. Ya, ini sudah domestik aku terbang kepikir. Ku putar-putar supaya lewat Malaysia. Tapi Tuhan katakan, selesai. Jangan lagi pikirkan internasional. Sekarang berjalan. Baru ku bilang sama ibu, jadi preman aku sekali ini ku bilang. Harus naik taksi yang tidak punya jaminan semuanya kan. Namanya kan ngabarkan Injil, makanya baru kemarin kan. Oh iya, lain berubah gitu. Nah, jadi kalau ini ada, maka dia keluar kata wajib kan gitu. Tapi kalau dia tidak menyadari kasih Kristus, kamu suruhi dia menyapu. Wah, itu gotong royong namanya sama dia. Bukan karena Kristus makanya kusapui ini, bukan. Kapan saya kan ada grup ibu. Ku kunjungi satu-satu. Kami sudah lama kali bersihkan gereja kita, Bu. Ya, aku bilang. Ku mohon, kata. Gantilah. Jangan lagi kami, aku bilang. Marah dia sama. Apa katanya Tuhan? Cuma ini yang bisa ku buat, Pak, untuk Tuhan Yesus. Jangan kamu larang aku. Cuma ini yang bisa ku buat untuk Tuhan Yesus. Kalau khotbah aku gak pintar. Dan kerja aku pun cuma upahan, ngemo. Tapi kalau hari ini sudah kusiapkan setengah hari setiap minggu aku membersihkan gereja ini. Makanya nggak berani dia nggak mau dia ditukar. Karena kasih Kristusnya tadi, ya. Karena aku lihat kadang-kadang bawanya makanannya belum makan dia dari rumah pagi-pagi. Karena nanti sebentar lagi dia ngemo kan gitu. Tahu aku. Kan kenal jemaatku satu-satu. Ya, tapi itulah nggak mau dia kalau ditukar yang membersihkannya. Kami tidak bergiliran di sana membersihkan gereja. Semua enggak. Siapa yang dia. Tapi menurut aku sudah terlalu. Sudah hampir 10 tahun, kurasa lebih. Sabtu pagi-pagi jam 8 pasti. 2 jam paling cepat. Bawanya makanannya, kadang-kadang ada yang bawa goreng pisang, sudah capek dia kerja. Itu kan besar gereja itu. Makanya aku bilang, jangan lagi apel tiap minggu. Ku ajari dia supaya lebih ringan. Oh, gini kita buat, gini kita buat. Ngangkat di kursinya itu kan besar ibu-ibu. Bayangkan itu. Kursi yang panjang itu. Diangkat dia kan ku perhatikan. Iya. Baru ku ajari dia jangan lagi angkati kali ku bilang. Karena apa? Karena ini cuma bisa kubuat. Khotbah aku nggak bisa, Pak. Persembahanku nggak ada. Ini bisa ku lakukan. Kan dia mengasihi Tuhan Allah. Ini kan aplikasinya. Karena udah kuperhatikan, udah cukuplah tukar, ku bilang sama bapak dia. Ku jumpai dia. Satu-satu ku jumpai. Nggak mau dia. Cuma ini bisa kebuat untuk mengasihi Tuhan Yesus. Nggak salah kalau ku tanya. Bagaimana kamu membuktikan kasih itu sama Yesus? Aku tadi sudah kuceritakan kasihku sama Yesus. Bagaimana beli tiket aku ke Bali. Ini nanti beli tiket aku ke Tibet. Bagaimana kamu mengungkapkan kasih itu? Ibu yang ini upahan cuma kerjanya. Bagaimana dia mengungkapkan kasihnya? Diganti pun nggak mau dia. Sudah bertahun-tahun. Tiap Sabtu datang. Kita bersih semua juga. Kami terima bersih khotbah. Semua rapi. Tukang bunga juga sama. Dia nggak mau diganti-ganti. Dia ngatur semua. Minta kunci, buka, pulang dia. Bawanya minumannya, dibawanya snacknya, dia makan sendiri, minum sendiri, setelah itu pulang dia. Ya. Kamu dengan kasih apa kamu tunjukkan bahwa Yesus sudah berkorban dan aku pun berkorban mengasihi dia. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Itu yang ditanya Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihinya. Ya. Jadi kalau begitu nggak mau dia mengasihi Tuhan Yesus, bagaimana? Tanya dia. Mungkin dia tidak merasakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Ya, itu seperti yang 10 sakit kusta, cuma 1 yang berterima kasih. Yang 10, yang 9 apa katanya? Itu kewajibannya. Wah, bayangkan, kasar kali orang itu. Itu kewajibannya menyembuhkan aku, karena dia kan Mesias. Mesias itu kalau datang menyembuhkan sakit kusta. Aku kan sakit kusta, sudah sembuh di banyak. Untuk itu dia datang, katanya. Bayangkan. Kasar nggak? Kasar kali itu, maka Tuhan Yesus katakan, di mana orang itu? Kita ini mungkin lebih kasar daripada itu.
Itu cuma mujizat kan? Kalau mujizat kan cuma kuasa ya, bukan pengorbanan. Terima kasih. Mari kita baca. Mana tahu nanti Roh Kudus berbicara. Ayat 17 penutup. Ya kan 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimanalah caranya? Nggak mungkin kasih Allah itu di sini. Rupanya kasih Allah itu bisa lari-lari. Makanya kadang-kadang kita mengasihi Allah, kadang-kadang kita tidak mengasihi Allah karena bisa lari dia. Itu rupanya kalimatnya ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tapi jangan nanti lengket di sini ya. Kita tadi belajarnya apa? Aku kan supir mobil. Ininya sudah sembuh. Hubungan Adam sudah sembuh dengan Adam dan Hawa. Hubungan si Kain sama si Habil sudah sembuh. Karena Yesus ada di dalamnya. Jadi kita akan mengasihi saudara kita. Bukan supaya aku ke surga. Tetapi karena aku telah sembuh hubunganku dengan Allah. Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Maka aku pun wajib menyerahkan nyawaku untuk saudara-saudaraku. Ada yang mau ditanya? Aku nggak merasakan bahwa Yesus mengasihi aku. Kurasa itu cuma jawab. Ya, sayang juga ya. Nanti kamu bisa tanya teman-teman. Besok kan kita belajar lagi. Hari Minggu nanti kan nggak di sini aku khotbah. Jadi kamu tanya, kamu tahunya kasih Yesus sama kamu? Atau kasih Allah? Kan dua ya, apa bedanya? Kasih Allah. Nah, kasih Yesus atau kasih Allah kamu tahu. Ya. Tapi kasih Kristus kamu merasakan kah? Ya. Ada mau ditanyakan kah? Cukup? Sudah sembuh? Ini kan kita kan sembuh tadi, yang penyakit kita dosa sudah sembuh, hubunganku dengan satu dengan yang lain. Ya, ini penyakit nomor satu kita selesaikan yang ini. Tapi yang ini belum ya, banyak yang belum. Nanti kamu bisa lihat karena masih banyak yang belum selesai kita buat. Kalau mau besok kita baca lagi di bawah dalam hal apa yang belum sembuh. Ini kan satu, jadi praktis sekali pikir tadi. Iya. Kita doa atau ini. Atau semua yang hadir ini sudah merasakan kasih bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk dirinya. Semua sudah? Ya, kalau sudah supaya dibuat kalimat belakangnya. Kalau belum kan nggak bisa dibuat kalimat di belakangnya. Kalimat di belakangnya apa? Hah? Kamu juga wajib menyerahkan nyawamu untuk saudaramu. Itu artinya menerima Yesus. Kalau kita menerima Yesus, supaya kita ke surga. Tapi supaya sembuh bukan itu. Ini kan bukan ke surga. Supaya sembuh penyakit dosa tadi. Karena penyakit dosa itu benci satu dengan yang lain. Makanya aku sembuh kalau benci enggak. Kalau sulit kali ya sampai disitulah gitu aja. Paling-paling doakan 5-6 kali sudah selesai. Tak sanggup lagi aku gitu. Tapi kalau benci tidak lagi. Cukuplah. Ini sembuh ya. Yang ini cuma. Jadi bisa kamu lihat nanti dosa. Penyakitnya yang belum sembuh yang mana? Nanti berikutnya lagi baca lagi belakang. Makanya enak kalau kamu baca ke belakang ini. Ya. Inilah umpamanya ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita beroleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya. Karena nanti hati nurani kita menuduh. Kalau Kristus sudah menyerahkan nyawanya bagi kamu. Apa kau serahkan untuk saudaramu? Di sini bicara dia. Ya. Nggak bisa enggak. Tapi kalau dia kebal Pak, kamu bilangnya. Nggak ada yang kebal. Paulus paling kebal. Begitu Yesus mengasihi dia, Pauluslah paling menderita. Nggak ada yang kebal. Kecuali dia tidak menerima, ya, dia tidak menerima di mana Yesus menyerahkan nyawanya untuk dirinya sendiri. Wah, kurasa benar yang kamu bilang ini. Enggaknya kurasakan
Yesus telah menyerahkan dirinya untuk aku. Yang aku tahu apa? Yesus mati untuk dosaku. Penjabaran mati nggak ngerti aku. Penjabaran mati itu artinya apa? Menyerahkan untuk aku. Kan itu dipakai ya? Ya, aku serahkan diri. Makanya dia tidak melawan kan gitu ya. Karena dia menyerahkannya di mana dia mengasihi kita. Cukup Pak dokter, apa kamu tanya? Jadi sudah sembuh buat penyakit Dundai. Sudah makan Panadol kita. Sudah makan obat tensi. Ya, ini cuma satu beras obat tensi kita makan ini. Supaya tensinya turun sedikit. Jangan benci kepada Kain. Kan kalau kita marah kan tensi kita naik ya. Iya, jangan marah si Kain sama ya si Habel. Iya, itulah dia. Kan sembuh. Ya, makanya si Marta nggak sembuh dia. Kan marah dia sama Maria. Tuh guru, ini capek kali kita masak. Dia kudu dua dari situ katanya. Kan marah dia. Karena nggak baik hubungannya dengan Yesus. Hubungannya nggak baik sama Yesus. Maria baik hubungannya. Tapi Marta bekerja. Nah, jangan samakan bekerja sama baik hubungan. Karena memang orangnya rajin sih. Ya, tapi hubungannya nggak baik. Makanya dimarahinya guru. Maria kau banyak kan, Marta kau banyak kali kesesuaianmu dia yang benar katanya. Kan ditunjukkannya bahwa Maria yang benar, kau yang salah gitu. Padahal dia yang sakit kerja kan gitu ya, tapi dia yang salah gitu. Terima kasih banyak, ini sudah sembuh kah? Kan satu-satu kan? Iya, karena ini kan menyangkut pribadi di sini kan belum. Bagaimana kita menerima diri kita? Kerasukan setan itu kan sudah waras dan sudah berpakaian. Karena itu maka sembuhlah dia. Pergilah, ceritakanlah kasih Allah kepada saudara-saudaramu. Pergi dia ke sana karena sudah sembuh dia. Mengasihi saudara-saudaranya itu. Ya. Mari kita berdoalah. Kami telah melihat Kristus telah menyerahkan nyawanya. Dan kami harus juga menyerahkan nyawa kami untuk saudara-saudara kami. Kami tahu bahwa Yesus mengasihi kami. Tapi malam ini, bagaimana Yesus mengasihi kami? Itu dengan mengorbankan dirinya. Nyawanya diserahkannya untuk kami. Supaya kami bisa sembuh. Kami punya hubungan kembali dengan Tuhan Allah kami. Pencipta kami. Itulah juru selamat kami. Kami memuji namamu buat kasih-Mu yang bersedia menyerahkan nyawamu supaya dosa kami diampuni. Sembuh kami, kembali kami dapat memanggil Engkaulah Allah kami. Dan kami inilah umat-Mu. Damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami dalam hubungan kami dengan Tuhan Allah yang sudah mengampuni dosa kami, di mana Kristus telah menyerahkan supaya dosa kami diampuni di dalam Dikau. Kepadamu lah ucapan syukur kami. Amin.